Yang kayak gini-gini jenisnya setan. Jadi hati-hati. Yang jelek-jelek ditampilkan sebagai baik. Perhatikan dan ikuti saja dengan serius lamhat bisikan-bisikan dari Tuhan. Itu di antara jalan komunikasi kita dengan Allah itu antara lain Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke, baik, kita mulai ngaji kita. Malam ini ketemu Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Mungkin teman-teman yang belajar tasawuf sudah pernah mendengarkan nama beliau, orang ini, Imam Haris Al-Muhasibi. Beliau ini pamannya juga gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, sekarang kita belajar muhasabah. Kalau menurut petunjuknya Imam Haris Al-Muhasibi di Ri'ayah li Hukukillah, muhasabah itu diawali dari lidah. Maksudnya berarti apa yang kita ucapkan. Kalau hari ini mungkin dikasih strip jempol. Apa yang kamu tulis di medsos, apa yang kamu posting. Karena sekarang kan orang itu eksisnya kan nggak cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat jempol, lewat statusmu, lewat postinganmu. Sekarang kan jargonnya tidak lagi aku berpikir maka aku ada, tapi aku bikin status, aku posting maka aku ada. Iya. Kalau kamu punya grup WA dan kamu diem aja nggak posting-posting, kan kamu terus nggak dianggap ada. Kalau kamu posting yang nge-like banyak, yang komentar banyak, kamu baru merasa, wah aku eksis nih. Nah, itu berarti aku posting maka aku ada. Yuk di muhasabah deh. Kamu posting apa hari ini? Kamu ngomong apa saja hari ini? Itu lidah. Lidahmu mengeluarkan apa saja hari ini? Yang penting berapa persen, yang iseng berapa persen? Kalimat-kalimat yang baik berapa persen, kalimat netral berapa persen, kalimat negatif berapa persen. Itu kalau kamu bisa ngitung ini luar biasa muhasabahmu. Imam Haris Al-Muhasibi itu dikenal ahli muhasabah. Berarti beliau ngukur, oh wah ini sudah terlalu banyak ngomong jelek ini misalnya. Terus setelah lidah, mata. Mata, kalau mau ngomong matamu enggak enak. Mata kita dalam sehari-hari itu lola ya. Kamu pakai buat apa saja? Apa saja yang kamu lihat? Ya mungkin hari ini banyak lihat HP, Pak. Ya wis, kamu di depan komputer, di depan HP itu yang kamu lihat apa? Bukan salah saya loh, Pak. Saya itu sebenarnya bacanya bagus-bagus. Tiba-tiba iklan. Iklannya itu gambarnya wow gitu ya Pak. Yo jangan buka situs-situs itu. Salahmu sendiri iseng googling. Jadi mata. Kalau kan ada pepatah yang masyhur itu laka al-ula. Jadi kalau engkau jatahmu cuma lihat yang pertama. Tapi kalau yang kedua dan seterusnya itu tidak boleh. Kalau lihat yang gitu-gitu itu sekilas saja yang pertama. Astagfirullah terus paling ke sana. Nggak boleh diulang, kalau diulang sudah dosa. Biar nggak ngulang, lihatnya yang lama. Ini masih yang pertama loh Pak, belum ngulang. Oke, itu strategimu itu. Terus telinga. Telingamu mendengarkan apa saja, itu kamu yang tahu lah ya. Kemudian tanganmu, apa yang kamu lakukan dengan tanganmu. Terus kakimu. Perutmu, perut itu berarti apa yang kamu masukkan. Berani menjaminkah yang kamu masukkan halal? Berani menjaminkah yang kamu masukkan baik?
dalam perutmu. Terus kemaluan. Saya tidak tahu sudah fungsi apa belum yang punya kalian yang belum nikah. Tapi hati-hati, orang sering terjebak di kemaluan itu, wadahnya itu tapi isinya kan nafsu. Sejauh mana kamu bisa mengontrol itu nanti menentukan nasibmu. Lahirnya itu. Oke, nilailah ini sampai rapotnya tidak merah. Apakah itu lidah, mata, telinga, dan macam-macam. Berarti fisikmu positif. Kalau sudah fisikmu positif, muhasabah level 2. Tanyakan tujuannya. Kebaikan yang kamu lakukan itu untuk mencari ridhonya Allah atau ada pamrih lain? Mulutmu yang baik, perilakumu yang baik, kamu mendengarkan yang baik-baik, kamu jaga benar perut kemaluanmu. Itu demi ridhonya Allah, ada pamrihnya enggak? Ada tujuan yang lain enggak? Jangan-jangan untuk tujuan-tujuan selain Allah. Pak, saya sekarang rajin tahajud, rajin puasa Senin Kemis, Pak. Kenapa? Baru daftar CPNS. Iya, ada pamrihnya kemarin-kemarin kemana aja. Jadi coba dicek, ada pamrih-pamrih dunia enggak? Saya sekarang rajin sholat duha, Pak. Kenapa? Lu sholat duha itu katanya rezekinya lancar, Pak. Ya enggak masalah, tapi enggak masalah dengan duhanya, tapi targetnya kok itu. Jadi muhasabah level 2, ayo dicermati. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu mencari ridhonya Allah apa tidak? Kalau lulus di level 2 ini, masuk ke level 3. Kamu kan tadi sudah baik, lahirmu, batinmu juga baik ternyata. Kamu mencari ridhonya Allah. Tapi sekarang coba tanya, kamu bangga enggak dengan dirimu? Kan kadang-kadang, wah, alhamdulillah Pak, itu kan pernyataan kebanggaan diri. Saya sekarang sudah level saya sudah tinggi Pak. Saya hanya Allah yang saya cari ridhonya. Kamu tidak sadar begitu kamu mengklaim bahwa levelmu sudah tinggi, kamu tidak kayak yang lain, kamu sudah tidak punya pamrih. Sebenarnya menunjukkan bahwa kamu sedang jatuh lagi. Jadi ini level naik satu level, tanyakan kamu bangga tidak karena sudah melakukan jasadmu baik, rohanimu juga baik. Kalau ada kebanggaan-kebanggaan itu, kamu masih batinnya masih perlu diperbaiki. Karena dalam dunia sufi, kebaikan yang beres baik lahir maupun batinmu itu sebenarnya anugerah dari Allah. Kalau usahamu saja mungkin tidak cukup. Makanya kalau sudah sampai level itu, kamu tanyakan di level selanjutnya, adakah perasaan bahwa keberhasilan itu karena usahamu saja atau karena bantuan dari Allah? Kalau sudah beres semuanya, termasuk apakah motivasi itu hanya Allah saja beres, hati-hati dengan yang terakhir itu. Apakah semua itu membuatmu merasa mulia? Wah, saya ini rasanya dimuliakan oleh Allah, Pak. Hidupku lancar, nyaman sejak kecil. Ini rasa ini juga hati-hati. Saya ini sekarang derajat saya kelihatannya sudah lebih tinggi Pak dari kemarin. Itu hati-hati. Teman saya itu Pak susah hidupnya, saya itu loh enak lancar. Wah, berarti saya ini mulia sekarang ini. Hati-hati. Jadi jebakan-jebakannya ada di situ. Jadi ini jadikan rumus untuk muhasabah. Coba dicek mulai fisik satu-satu. Kalau beres semua ditanyakan, ini hanya untuk Allah saja atau tidak? Kalau sudah beres, coba tanyakan lagi, kamu bangga enggak dengan yang kamu lakukan? Merasa itu hasilmu sendiri atau anugerah dari Allah? Kalau ini sudah beres, enggak kok, saya itu enggak kuasa apa-apa, Allah yang menolong. Kamu merasa besar, merasa penting, merasa mulia enggak?
dengan makommu yang semacam itu. Begitu ada rasa itu, ya kalau pertandingan kamu kena diskualifikasi. Tidak jadi mulia di depan Allah. Nah, ini namanya muhasabah. Mungkin kita tidak bisa sampai level tinggi, ya pelan-pelan. Sampai level 1 saja luar biasa sudah. Lidah terjaga, mata terjaga, telinga terjaga. Terus naik ke level kedua yang hanya ridhonya Allah. Kalau sudah begitu, semua kebanggaan kita sirnakan, diyakini bahwa segala yang terjadi adalah anugerah dari Allah. Dan meskipun begitu, tidak perlu ada rasa bahwa aku ini mulia, aku ini istimewa, aku ini penting, dan seterusnya. Nah, itu caranya muhasabah. Oke, terus dalam dunia tasawuf banyak sekali lintasan-lintasan batin, lintasan pikiran yang kita harus hati-hati. Saya tadi bilang, kepala kita ini kan rame terus. Hati kita juga rame terus. Bisikan itu macam-macam pating sliwer. Mampir selalu, kadang kita tidak sadar, kadang kita sadar. Katanya Haris Al-Muhasibi, hati-hati. Kalau ada bisikan harus kita deteksi itu suaranya nafsu, suaranya setan, atau dari Allah. Jangan dicampur-campur. Kalau nafsu itu biasanya sifatnya godaan. Kalau setan biasanya sifatnya tipuan. Ya, kalau dari Allah biasanya hidayah, petunjuk ke arah kebaikan. Jadi nafsu itu biasanya isinya godaan untuk pemenuhan hasrat, keinginan. Ini tidak selalu salah, penuhi saja di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya. Makan misalnya harus dipenuhi, tapi secukupnya saja, jangan berlebihan. Minum juga begitu, termasuk hasrat seksual. Penuhi di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya saja, jangan boros. Karena hal-hal yang sifatnya nafsu ini biasanya kekurangan atau kelebihan itu nanti sifatnya merusak. Makan tidak terpenuhi itu merusak. Kebanyakan makan juga merusak. Makanya ilmu tata nafsu dari para ulama akhlak seperti Ibnu Miskawah itu diberi patokan, rumusnya adalah jalan tengah. Tidak penakut, tidak nekat, tapi berani, jalan tengah. Karena memang bisikannya nafsu itu biasanya menggoda kita untuk memenuhi. Pak, saya kan normal, Pak, makanya saya... Iya, normal sih normal, tapi penuhi di jalurnya yang benar. Karena begitu kita melenceng jalur, kita akan merasakan sengsaranya. Yang kedua, setan. Kalau setan ini tipuan. Cirinya tipuan itu barang jelek yang kelihatannya baik. Ditampakkan atau dibisikkan ke kita bahwa itu baik, itu normal, itu tidak masalah. Itu suara-suara semacam ini sumbernya dari setan. Tidak apa-apa, itu pacar-pacarmu sendiri. Kalian kan sudah saling cinta. Kan sudah janji sehidup semati. Tidak apa-apa sudah. Masa berapa tahun dapatnya cuma kirim salam sama titip WA misalnya. Ya nyarilah untung dikit-dikit misalnya. Itu bisikannya setan. Tidak apa-apa, kamu itu manusia yang normal kok. Kan lawan jenis toh berarti normal, tidak apa-apa. Lebih bahaya kalau sesama jenis. Nah, kalimat-kalimat kayak gini kalimat tipuan. Kalau ada temenmu kok menasehati begitu, berarti dia jenisnya. Iya. Jadi
Dia mencarikan dasar bahwa yang salah itu sebenarnya benar. Tidak apa-apa, nyontek aja. Kalau tidak nyontek, kamu nanti tidak lulus loh. Dosennya kejem itu, killer itu. Kalau tidak nyontek, kamu tidak lulus-lulus. Kalau kamu nyontek kan nanti nilaimu bagus. Birrul walidain itu. Orang tuamu senang, lu membahagiakan orang tua itu pahalanya besar loh. Yang kayak gini-gini jenisnya setan. Jadi hati-hati. Yang jelek-jelek ditampilkan sebagai baik. Perhatikan dan ikuti saja dengan serius lamhat bisikan-bisikan dari Tuhan. Itu di antara jalan komunikasi kita dengan Allah itu antara lain pengetahuan ilhamiah, hidayah kalau bahasa kita sering hari ini. Jadi ada kalimat selanjutnya, bisikan Tuhan itu sejalan dengan akal sehat, bisikan setan itu sejalan dengan hawa nafsu. Jadi rumusnya seperti tadi ya, kalau nafsu itu godaan, kalau setan itu tipuan, kalau Allah, kalau Tuhan itu hidayah, mengarahkan untuk keridhaan dan kebahagiaan. Oke, selanjutnya hati-hati dengan godaan setan yang menjerumuskan kita untuk putus asa. Ini sering terjadi karena kita merasa banyak dosa, karena kita merasa tidak dekat dengan Allah, akhirnya kita putus asa dari rahmatnya Allah. Kita merasa bahwa, wah berarti tidak mungkin tadi dari depan sampai ke belakang ngaji itu rasanya kok tidak ada yang aku sama sekali. Berarti aku ini sudah rendah sekali, berarti aku ini sudah jelek sekali. Terus kita hampir saja putus asa. Jangan salah, bisikan semacam itu dari setan juga. Hati-hati, tepislah katanya Imam Haris Al-Muhasibi, jawablah begini. Orang seperti aku sangat pantas merasa takut. Kalau bukan karena Tuhan menghendaki kebaikan untukku, Dia pasti tidak membuatku mengingatnya. Kalau tadi kita merasa, wah saya ndak semua yang depan itu Pak, berarti saya sangat jelek saya itu Pak. Lu ndak. Allah memberi kita kesempatan untuk belajar Imam Haris Al-Muhasibi, belajar yang nuntun kita untuk mengingat Allah. Berarti memang Allah mengarahkan kita untuk dekat dengannya. Jadi berarti ini kan semacam rezeki, ilmu itu kayak rezeki. Kita malam ini diberi rezeki wawasan-wawasan dari Imam Haris Al-Muhasibi tentang mengingatnya. Berarti Allah semacam mengingatkan kita, ingatlah aku. Berarti Allah masih peduli sama kita, maka kamu jangan putus asa. Jadi Allah masih mengingatkan kita, masih menunjukkan kita, masih menampakkan kita hal-hal yang utama, hal-hal yang baik. Berarti Allah masih berharap sama kita, jangan putus asa. Jangan mau dengan bisikan setan yang membuat kita putus asa. Karena takut akan siksanya, maka aku bertekad akan patuh dan tidak mendurhakainya. Betapa banyak dosa yang lebih besar dari dosaku yang Dia ampuni, dan betapa banyak aib yang lebih hina dari aibku yang Dia tutupi. Jadi tidak usah putus asa, yang lebih parah darimu banyak, yang aibnya lebih besar darimu banyak, tapi diampuni oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Kalau kalian kan aibnya kecil-kecil, tapi jumlahnya saja yang banyak, itu pun ditutupi oleh Allah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Kalian kan yang lebih tahu rahasiamu yang ditutupi oleh Allah apa. Itu bukti bahwa Allah masih sayang padamu. Jangan putus asa. Buktinya apa? Aibmu masih ditutupi sampai detik ini. Aibku juga masih ditutupi. Kadang hanya kalian yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Maka jangan putus asa. Berarti Allah masih sayang padamu, masih menginginkan kebaikan darimu. Nah, jadi tepislah bisikan-bisikan setan untuk putus asa. Oke, itu ajaran-ajaran utamanya
Ini sisanya saya ambil dari Risalah Al-Mustarsyidin. Karena banyak saya baca sekilas sekali-sekali saja, nanti bisa kalian copy, bisa kalian catat sendiri. Yang pertama, ini di Risalah Al-Mustarsyidin ya, saya kutip-kutip. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, saya maunya memotong Arabnya tapi nanti lama, kalian juga kesulitan memahaminya. Bertakwalah pada Allah dengan menaatinya, dan taatilah Allah dengan bertakwa padanya. Cegahlah tanganmu dari menumpahkan darah kaum muslim, dan perutmu dari memakan harta mereka, dan lisanmu dari menyinggung perasaan mereka. Cegahlah, ini termasuk warok tadi, cegahlah. Kemudian introspeksilah dirimu dalam setiap lintasan pikiran. Hasibu anfusakum fi kulli lamha. Jadi jangankan kata-kata yang keluar, perbuatan yang terwujud, bahkan lintasan pikiran pun, ayo kita introspeksi, ayo kita uji. Itu quotes pertama. Risalah Mustarsyidin itu isinya banyak quotes-quotes. Nanti ada ulama yang mentahqiq dan menafsir. Ini juga nasihat. Bila engkau mendirikan sholat, dirikanlah sholat perpisahan. Kalau ini tips ya. Kalau ingin sholatmu lebih khusyuk dari biasanya, bayangkan bahwa itu sholat yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa sholat lagi tapi disolati. Nah, itu kamu mungkin sholatnya lebih mantap. Bila engkau mendirikan sholat, dirikanlah sholat perpisahan. Jadikanlah sifat santun sebagai rekan, sifat waspada sebagai kawan, keselamatan sebagai gua persembunyian, waktu luang sebagai harta rampasan perang, dunia sebagai kendaraan, dan akhirat sebagai kediaman. Allah Al-Hasan di sini minggu lalu Imam Hasan Al-Basri. Al-Hasan berkata, Allah Ta'ala tidak memberikan waktu istirahat bagi orang mukmin selain di surga. Ini uraiannya panjang, insya Allah kalian paham yang dimaksud. Terus ini sampai belakang tentang ilmu. Sebenarnya ratusan halaman saya ambil banyak tentang ilmu, karena kita kan ada di jalan keilmuan. Ikatlah anggota tubuhmu dengan tali kendali ilmu. Gembalakan ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Jadi yang bisa mengendalikan tubuh kita, diri kita itu ilmu. Yang bisa ngerem ambisi kita itu kesadaran bahwa Allah dekat. Berdilah di hadapannya layaknya seorang hamba yang memohon perlindungan, niscaya kau dapati dia penuh belas dan kasih sayang. Terus tinggalkan segala perbuatan yang pada akhirnya memaksamu beralasan, dan jauhi segala kondisi yang membuatmu memaksa diri. Tindakan yang baik itu biasanya kamu tidak butuh alasan. Jawabannya ya di perbuatan itu sendiri. Sholat, puasa, menyantuni anak yatim, kerjasama dalam kebaikan, itu perbuatan-perbuatan yang tidak butuh alasan. Tapi perbuatan-perbuatan rusak, kacau, itu biasanya butuh alasan. Jadi kalau kamu rasa orang tanya padamu, mengapa kamu melakukan itu, terus kamu butuh jawaban panjang lebar, butuh alasan detail, mending kamu tinggal. Itu biasanya tidak beres. Tidak butuh dalih. Perbuatan baik itu bisa langsung dipahami. Kemudian segala ilmu yang tidak mengandung 3 hal hanya menambah bukti yang memberatkan si pemilik ilmu. Ketiga hal itu adalah, ini diperhatikan, buahnya ilmu harus 3 ini, katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Membuatmu berhenti menyakiti orang lain.
dengan cara menghentikan kesukaan. Maksudnya hasilnya ilmumu itu harus menggembirakan, harus kemanfaatan bagi orang lain, bukan menyakiti. Jadi keluar hasilnya adalah manfaat. Kalau ke dalam apa? Amal yang diiringi rasa takut pada Allah. Jadi setiap nambah ilmu, semakin dekat kamu sama Allah, semakin takut sama Allah. Itu berarti ilmumu manfaat. Yang ketiga, berbuat adil. Semakin tambah ilmu, semakin kau adil dan kasih sayang sama orang. Kok ilmunya nambah, semakin keras, semakin kaku, semakin tidak toleran, semakin tidak kasih sayang. Ada yang keliru dengan konstruksi keilmuan kita. Ketahuilah bahwa tidak ada perhiasan yang lebih indah dipakai daripada akal, dan tidak ada pakaian yang lebih indah dikenakan daripada ilmu. Perbarui tobatmu setiap waktu, bagilah umurmu dalam 3 waktu. 1 waktu untuk menuntut ilmu, 1 waktu untuk beramal, 1 waktu untuk memenuhi hak jiwa dan keperluanmu. Nah, itu nasihat juga. Ciri orang yang berhasil mencapai makrifat adalah dia memahami bahwa ilmu semakin bertambah dengan kehati-hatian, dan ilmu semakin banyak dengan keteladanan. Karena semakin ilmunya tambah, semakin tambah rasa takutnya. Semakin amalnya tambah, semakin tambah kerendahan hatinya. Ini silahkan kalian syarah sendiri untuk konteks hidupmu. Ciri-ciri orang berilmu. Jika dia melihat, dia mengambil pelajaran. Jika dia diam, berarti dia berpikir. Jika dia bicara, berarti dia berzikir. Jika tidak diberi, dia bersabar. Jika diberi, dia bersyukur. Jika tertimpa musibah, dia mengucap innalillah. Jika dikatai bodoh, dia tidak marah. Jika mengetahui, dia rendah hati. Jika mengajar, dia berlaku lembut. Dan jika diminta, dia memberi. Inilah ciri ulama. Kalian kalau milih-milih ustadz, milih ulama, hari ini coba cek ciri-cirinya. Dia orang berilmu yang sejati apa tidak? Cirinya itu. Oke. Terus, orang bodoh mengira orang berilmu itu pendiam atau gagap. Padahal hikmahnya lah yang membuatnya diam. Orang dungu mengira orang berilmu itu cerewet. Padahal nasihat demi Allah lah yang membuatnya bicara. Orang bodoh juga mengira orang berilmu itu hartawan. Padahal sikap menjaga kehormatan lah yang membuatnya tampak kaya. Jadi orang berilmu itu biasanya ada karakter namanya iffah. Iffah itu menjaga kehormatan. Meskipun tidak kaya, dia tidak akan minta-minta. Dia tidak akan serakah, tidak akan berhasrat pada dunia, pada pengumpulan harta. Maka sikap orang berilmu itu selalu sikapnya orang kaya. Dia tidak pernah mengeluh dengan kepemilikannya. Orang bodoh pun mengira orang berilmu itu miskin. Padahal kerendahan hatinya lah yang membuatnya tampak hina. Oke, ini anggapannya orang yang tidak ngerti tentang orang yang berilmu. Terus, akuilah bahwa Allah senantiasa berbuat baik kepadamu, mesti engkau melanggar perintahnya. Dia tidak marah terhadapmu, mesti engkau tidak mengingatnya. Dia menutupi aibmu, meski rasa malumu sangat kecil terhadapnya. Dan dia tidak membutuhkanmu sebenarnya, meskipun engkau sangat membutuhkannya. Ketahuilah bahwa terik matahari tiada guna bagi orang buta.
Begitu juga yang menerima cahaya ilmu hanyalah orang yang bertakwa. Obat tidak berguna bagi orang mati. Begitu juga etika tidak bermanfaat bagi tukang berdalih, orang yang suka cari alasan. Hujan deras tidak berguna bagi bebatuan keras, begitu pula hikmah tidak akan berbuah di hati para pecinta dunia. Terakhir, ini cerita tentang sebelum Imam Haris Al-Muhasibi meninggal, beberapa menit sebelumnya beliau berbisik pada Ja'far bin Abi Saur, salah seorang sahabatnya yang saat itu duduk di sebelah beliau. Terus katanya Imam Haris, jika aku melihat sesuatu yang aku sukai, maka aku akan tersenyum kepadamu. Dan jika aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai, kamu pasti akan melihat perubahan di mukaku. Kemudian akhirnya Ja'far berkata, Al-Muhasibi tersenyum sebelum meninggal dunia. Berarti beliau melihat sesuatu yang disukai. Nah, itulah kisah akhir hidupnya Imam Haris Al-Muhasibi, seorang sufi besar.